Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Supporter Timnas Indonesia kembali menunjukkan kelasnya. Dalam laga kontra Bahrain, mereka menampilkan tifo mega yang membuat seluruh stadion bergemuruh. Visual luar biasa, koreografi rapi, dan semangat yang membara menciptakan atmosfer yang tak terlupakan. Bahkan, pelatih Bahrain sampai geleng-geleng kepala, takjub melihat kreativitas supporter Garuda. Bukan takjub, dia emosi itu. Tifo ini bukan sekadar hiburan, tapi bukti bahwa dukungan supporter Indonesia adalah yang terbaik. Dengan energi seperti ini, Garuda siap terbang lebih tinggi. Ya, tugasnya masih panjang, masih ada lawan Cina nanti di bulan Juni. Kita juga harus bisa tunjukkan bahwa siapa kita, karena mereka di Cina juga mereka seperti main curang lah, tidak seperti biasanya lah. Pelatih Bahrain gak fair play waktu Indonesia cedera. Messi satu, umpan ke kanan ke. Dikacangin sama wasit. Iya, wasitnya berat kayak Bahrain, wasit telurnya nih. Respect pemain Bahrain udah delay permainan. Tapi pelatih Bahrain kasih instruksi buat lanjutin serangan. Langsung dikasih paham sama timnas Indonesia. Mampus, satu kata, mampus. Momen Jay dan Dix pukul-pukulan sama pemain Bahrain. Apaan sih pegang-pegang? Coba kita lihat. Pegang, pukul. Jangan pegang-pegang, bawa tayonta. Drama dibalas dengan drama. Apa dramanya? Mari kita lihat. Rizky Ridho tuh sudah bilang jangan ditandu keluar, tapi wasitnya bilang harus keluar, harus ditandu gitu kan, supaya Indonesia main 10 orang. Maksudnya Rizky Ridho supaya timnas jangan main dengan 10 orang, tapi wasitnya bilang ditandu keluar. Makanya waktu itu Indonesia main sempat dengan 10 orang. Jadi Patrick Kluivert kasih arahan ke Jay Itzes pakai 5-3-1. Itu yang viral itu. Si kapten kita bilang 5-3-1. Nah ini pas si Rizky Ridho keluar ini. Ini yang dibilang drama dibalas dengan drama. Ya memang harus seperti itu, karena mereka di Bahrain guling-guling, mereka itu drama terlalu banyak mereka itu. Parah nih, analis ESPN katanya ogah nonton Piala Dunia kalau tim model Indonesia sampai lolos. Di tengah euforia kemenangan timnas Indonesia lawan Bahrain, ternyata ada kritik yang cukup bikin kita agak tertampar nih. Dimana analis sepak bola ESPN, Kees Kwakman, mengutarakan ketidaksenangannya terhadap perluasan format Piala Dunia 2026 yang kini mencakup 48 tim. Ia menilai, kebijakan ini membuka jalan bagi tim-tim yang dianggap kurang kompetitif seperti Indonesia dan Sudan untuk lolos ke turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Kwakman menyinggung bagaimana negara-negara yang relatif lemah secara teknis kini punya peluang besar tampil hanya karena wilayah mereka memiliki jalur kualifikasi yang lebih ringan. Dia tidak menyembunyikan kekecewaannya saat menyaksikan pertandingan timnas Indonesia. Baginya kualitas permainan yang ditampilkan belum sepadan dengan standar Piala Dunia. Ia merasa bahwa menonton pertandingan tersebut justru membuatnya kehilangan antusiasme, bahkan tidak penting dia mau nonton atau tidak, kan dia bukan orang Indonesia. Bodoh amat. Buat apakah senang dia ya? Kita juga tidak kenal dia siapa. Percaya diri sekali si telur ini. Bandingkannya dengan kegiatan rumah tangga yang lebih menarik daripada menyaksikan laga tersebut. Tidak butuh kau. Permainan, banyaknya pemain yang mengalami kram dan minimnya intensitas fisik sebagai indikator bahwa tim tersebut belum layak bersaing di level global. Sebagai mantan pemain profesional, Kwakman merasa bahwa perluasan jumlah peserta justru mengurangi eksklusivitas dan kualitas Piala Dunia. Menurutnya, pertandingan seperti Indonesia yang diisi pemain-pemain Belanda yang nggak terkenal melawan tim-tim seperti Sudan nggak akan ngasih pengalaman menonton yang menarik. Kalau tanggapan kalian gimana nih?
Tidak penting sih dia mau nonton atau tidak, dia mau urus apapun, kita tidak peduli. Yang penting bagi kita, timnas kita ada di Piala Dunia. Mau dia bermain seperti apapun, itu urusannya timnas, bukan urusannya si Kuakman ini. Kita pun tidak tahu Kuakman ini siapa sebenarnya kan. Tiba-tiba sudah bilang dia itu jurnalis lah, analisisnya ESPN kah segala macam kah. Kita tidak peduli soal itu, kita juga tidak kenal kau, bodoh amat, parsetan. Iya tuh. Liga Bahrain disarankan oleh media setempat untuk membanet Justin Hubner di kompetisi Liga Bahrain karena kesombongannya. Sebenarnya begini, Justin Hubner ini bukan sombong sebenarnya. Kenapa Justin Hubner tidak respect dengan mereka? Karena ya waktu kecurangan di Bahrain lah, kita tahu lah mereka punya trik seperti apa di sana. Itu yang membuat sebenarnya bukan hanya Justin Hubner sih. Beberapa pemain timnas Indonesia mungkin tidak respect dengan mereka, mungkin hampir semua lah pemain-pemain tidak respect dengan Bahrain karena memang mereka punya cara bermain waktu di Bahrain itu kurang ajar. Makanya Justin Hubner ini benar-benar tidak respect sama mereka. Tahu kan El Preman seperti apa? Apa ini? Menyala Garudaku. Apa yang menyala ini? Mari kita lihat. Menghidupkan Korea Timnas. Korea Timnas. Sadis cok, merinding cok. Keren. Kelas abangku. Pantasan Bahrain ciut nyalinya itu. Breaking news, guys. Ada info baru nih. Berikutnya pernyataan dari Kis Kuakman sebagai analisis ESPN. Tim seperti Indonesia bikin ogah nonton jika lolos Piala Dunia. Bodoh amat, tidak peduli. Remehin banget ya ini. Oke, semakin kalian meremehkan timnas Indonesia, semakin timnas Indonesia kita ya menunjukkan siapa sebenarnya timnas Indonesia. Dia lupa dan dia tidak sadar kalau negaranya Belanda itu sebenarnya tidak pernah juara Piala Dunia dan membosankan juga. Memangnya kemarin di Nations League dia ada masuk semifinal? Coba tanya si Kuakman ini. Bagaimana permainannya Belanda lawan Spanyol kemarin? Dikalahkan, cok. Ke kancah dunia. Katanya ya guys ya, kata ini nih Kis Kuakman nih, katanya timnas Indonesia pemain-pemainnya pada dikit-dikit keram lah, pada dikit-dikit jatuh lah. Nggak tahu loh, cuman drama doang kemarin di penghujung laga. Ya, pokoknya yang paling terpentingnya kita sebagai supporter timnas Indonesia, sebagai pecinta sepak bola timnas Indonesia harus satukan doa, satukan support, kencangkan support untuk timnas Indonesia supaya lolos ke Piala Dunia 2. Iya, kalau itu pasti itu. Soal Kuakman sih ya bodo amat dengan dia. Dia bukan siapa-siapa untuk timnas dan dia tidak punya kontribusi apa-apa. Dia mau nonton atau tidak bukan urusan kita. Persetan tidak butuh juga cuma satu orang yang tidak nonton kok. Apa yang lagi nih? Terlalu banyak sekali media yang bahas timnas Indonesia nih. Coba kita lihat. Kita baca satu-satu. Media Vietnam. Indonesia panggil 3 imigran VFF panik. Apa ini? Indonesia mengungkapkan akan membawa beberapa pemain yang mengalahkan Arab, Vietnam, dan Thailand. Panik. Apa ini? Aduh, jujur saya tidak bisa mengalahkan dia melihat taktik dan apa nih kehebatan dia. Dia bermain melawan Arab, sulit untuk dilawan. Oh, sialan, habislah kita. Memang mereka ini media Vietnam kadang-kadang terlalu hiperbola, terlalu lebe-lebe. Sedangkan netizen Malaysia bilang Indonesia tidak pantas lagi bermain di ASEAN, di Asia Tenggara. Dia sudah levelnya Asia. Setelah kemarin kita kasih kalah Bahrain, padahal kita tidak pernah punya catatan yang bagus dengan Bahrain. Tapi beberapa pertandingan kita bisa sanggup lah imbangi mereka, bahkan kita sebenarnya lebih bagus dari mereka. Ya walaupun kita pernah punya cerita buruk dibantai 10-0 sama Bahrain, tapi ya akhirnya kita menunjukkan kelasnya kita. Siapa kita? Indonesia. Menyala bangku. Inilah Justin Hubner mode ganas. Langsung senggol lawan saat Jai Ijaz dijatuhkan. Bagi Justin,
Kapten itu sebuah kehormatan. Bagaimana kapten lagi jatuh seperti ini lalu dibiarkan mereka menyerang, ya kan? Kapten kita lagi jatuh, bos. Masa kita menyerang terus? Ya kita balas lah. Sadis, bos. Sadis, cungkring tapi tenaganya oke juga. Mantan pemain Eredivisie merendahkan timnas Indonesia. Kees Kwakman yang saat ini bekerja sebagai analis ESPN menyebut tim seperti Indonesia tidak layak untuk ditonton jika masuk Piala Dunia. Pernyataan ini muncul saat ia mengomentari langkah Indonesia menuju turnamen global tersebut. Saya tidak begitu suka saat menyaksikannya. Saya mendoakan yang terbaik untuk anak-anak itu dan tentu saja mereka mengejar impian mereka. Dan jika mereka berhasil, itu luar biasa. Tetapi, astaga! Mereka pemain Indonesia mengalami kram dan tergeletak di tanah. Tidak ada kecepatan sama sekali. Dengan perluasan Piala Dunia menjadi 48 negara, tentu saja Piala Dunia harusnya bukan level timnas Indonesia. Yo, karena level Belanda makanya Belanda sudah pernah juara Piala Dunia 10 kali. Hai, apa lagi nih? Media Vietnam, seluruh pemain lokal harus bicara bahasa Belanda untuk bisa komunikasi. Oh, kau jangan hina-hina Indonesia kau Vietnam. Jadi orang Indo main bola buat tim Indo, tapi harus belajar bahasa Belanda untuk berkomunikasi sama rekan satu tim. Nggak tahu janji-janji itu. Maksud kau apa, goblok? Vietnam jauh lebih baik karena 100% lokal bukan Belanda. Wah, baru tuh Nguyen Xuan Son, siapa itu? Nguyen Xuan Son itu siapa? Orang asli Indo lemah dan bodoh. Mereka tidak bisa bermain sepak bola. Oh, sama kayak Vietnam. Saking bodohnya Vietnam itu, sampai-sampai mereka untuk ke Piala Asia pun harus ikut kualifikasi itu. Saking gobloknya Malaysia. Saking gobloknya Vietnam itu, tololnya Malaysia itu. Holland 2-0 bukan Indonesia, bodoh amat. Kalau kalah ya kalah saja. Kalian itu tidak lolos dari ronde kedua, jadi sana out Vietnam out Nguyen. Melihat Indonesia menggunakan pemain imigran membantu apa nih? Muak, merasa apa nih? Bahwa tidak pernah menggunakan AFF, memenangkan AFF. Ya bodoh amat, menang AFF tapi tidak lolos ke Piala Asia, buat apa? Tidak lolos ke ronde ketiga buat apa? Buat apa juara AFF? Piala Ciki ambil sebanyak-banyaknya. Kami tidak butuh lagi Piala AFF, bos. Ngelihat gol oleh rasanya apa nih? Ya dimakin bule. Nah, gara-gara golnya oleh Romeni nih. My reaction versus what I see. The Joker at the main stadium. The one and only 50 meters Garuda. Woo! So your technique 1-0 Indonesia. Siapa mau ke skala Indonesia? Bocil-bocil Australia ini fans sekali sama Saint Patinaman. Hi Shane, how are you? Bocil Australia, cok. Kacau juga bocil-bocil Australia. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Ada yang mendukung, ada juga yang mengejek, menghina. So itu semua pendapatnya mereka. Kita tetap dukung timnas sampai masuk Piala Dunia. Soal Kees Kwakman, saya pikir ya bodo amat lah dengan Kees Kwakman ya. Dia itu salah satu mantan pemain Nek Breda, pemain Eredivisie lah.
bodo amat dengan dia. Dia mau dukung Indonesia, dia mau bilang Indonesia tidak layak ke Piala Dunia, bodo amat. Mau Vietnam bilang kita pakai pemain Holland segala macam, ya bodo amat. Intinya kita punya tujuan ya satu, lolos Piala Dunia, dan kita ada di sana, dan Vietnam tidak ada di sana. Dan Belanda pun belum pernah juara Piala Dunia, negaranya si Kees Kwakman. Dan Kees Kwakman kita sebenarnya tidak kenal dia ya. Ya tiba-tiba dia bicara Indonesia, sebenarnya dia tuh mau pansos dengan timnas Indonesia. Karena dia tahu netizen Indonesia itu seperti apa, makanya dia pansos dengan timnas Indonesia. Kan kita tidak tahu dia tuh Kees Kwakman siapa, tiba-tiba kan muncul seorang analisis dari ESPN mengomentari soal Indonesia yang tidak layak ke Piala Dunia karena pemainnya sering kram, bla 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 dan bla bla bla. Kita tidak kenal dia, bodo amat dengan dia. Ya anggap saja dia pansos, bukan anggap, memang dia pansos dengan timnas Indonesia karena supporternya gila. Dia belum tahu kalau supporter Indonesia silaturahmi dengan dia seperti apa. Oke teman-teman, sekian video kali ini, terima kasih banyak sudah nonton, dan sekali lagi jangan lupa untuk subscribe.